Finally, akhirnya aku mendapatkan vaksin yang kedua dan aku telah menyelesaikannya hari ini. Terima kasih untuk Grab yang telah memfasilitasi mitra-mitranya untuk bisa divaksin yang pertama dan kedua. Dan sekarang aku sudah bisa menempelkan stiker ini di mobil yang bertuliskan saya sudah divaksin. Nah, kebetulan dari awal-awal corona aku tuh nggak terlalu berani on beat karena alasannya resikonya terlalu besar bagi kami driver gitu ya. Jadi mungkin mulai sekarang aku juga akan memberanikan diri untuk bisa memulai on beat, tapi tetap dengan protokol kesehatan. Nah, di video kali ini aku tidak akan membahas tata cara atau apa yang perlu dipersiapkan, sistematisnya apa untuk divaksin kedua. Karena apa? Karena vaksin yang pertama dan kedua tidak ada perubahan tata caranya atau apa yang perlu dipersiapkan. Jadi teman-teman bisa lihat dari videoku yang pertama nih, linknya ada di atas. Jadi teman-teman bisa lihat dari situ, bisa dipelajarin dan dipersiapkan. Nah, vaksin yang keduaku ini aku juga divaksin menggunakan merek Sinovac. Karena memang sesuai ketentuan Kemenkes, vaksin pertama dan kedua harus menggunakan vaksin yang sama. Jadi aku pakai merek Sinovac. Mungkin ada beberapa orang yang merasa ragu apa yang akan dirasakan atau ada gejala-gejala apa nih yang lu alamin setelah divaksin. Sebetulnya tidak semua orang memiliki reaksi yang sama. Dan tinggi rendahnya reaksi atau resikonya itu bergantung dari kondisi tubuh kita masing-masing. Kebetulan reaksi yang aku alamin di vaksin yang pertama itu bawaannya ngantuk sama laparan. Dan kebetulan aku juga sebelum divaksin itu 2 minggu atau 3 minggu tuh aku coba untuk mengikuti pola makan jendela makan namanya ya, yang diperkenalkan oleh Deddy Corbuzier. Jadi aku tuh mencoba menahan makan dan hanya boleh makan di jam-jam tertentu atau jarak waktu tertentu. Nah, tapi setelah aku divaksin, karena bawaannya juga lapar, aku doyan makan sampai sekarang keterusan. Padahal cuma dialamin 2-3 hari badannya ngantuk gitu ya, sama bawaannya pengen makan. Tapi sekarang keterusan, jadinya badannya gendut. Nah, tapi untuk divaksin kedua, aku juga sedikit worried nih, karena ada teman kita juga sama driver online setelah divaksin malah ngedrop kondisi tubuhnya gitu ya. Tapi ya again, reaksi semua orang tidak sama dan sebisa mungkin kita harus yakin dan percaya diri. Kenapa gue ngomong kayak gitu? Karena di vaksin pertama tensi darah gue itu tinggi. Sebelum kita disuntik, kita kan ditensi darahnya gitu ya. Sebelum gue di 1 hari sebelumnya tuh gue emang kepikiran macem-macem nih. Waduh, jangan-jangan gue demam ya. Mungkin sama kayak teman-teman yang lain, jangan-jangan gue malah bahaya nih gitu ya. Akhirnya tensi darah gue tinggi. Nah, jadi sempat 2 kali ditensi dan aku atur napas, tensi darahnya turun baru bisa divaksin. Nah, tadi juga gitu, karena memang aku dengar ada temanku yang divaksin terus demam. Mungkin batin gue tuh kepikiran dan darah gue tinggi, tapi emang ada turunan darah tinggi. Kalau mau divaksin harus kuatin tubuh dulu ya. Oke, aku sambil jalan ya. Oke, jadi masih sama tempatnya, aku di sentra vaksinasi GBK. Jadi sama, kita harus menyediakan e-parking ya untuk pembayaran. Lumayan ya. Tadi aku tuh sampai di lokasi kurang lebih pukul 6.30 dan sekarang pukul 9.35. Jadi takes time banget karena memang banyak sekarang 10.35 ternyata. Setengah 11 siang. Jadi cukup banyak
cukup lama juga gue di sini karena memang prosesnya panjang dan orangnya juga banyak. Jadi kita harus mengantri dan ngikutin sistem agar lebih teratur dan tertib. Oke, sekarang tanggal 25 Mei 2021, artinya sudah 4 hari yang lalu aku divaksin untuk yang kedua kalinya di sentra vaksinasi BUMN. Apa yang gue rasakan selama 4 hari itu sebetulnya nggak banyak. Hari kedua itu gue bawaannya ngantuk, gitu ya, tapi nggak separah di vaksinasi pertama. Lalu aku ada merasa sedikit pening gitu ya, kayak migrain sih tepatnya. Lalu ada ingus meler, tapi aku kasih obat paracetamol sekali, atau aku kasih obat pereda migrain, akhirnya beres tuh. Terus sebetulnya 2 hari lalu aku sempat pemotretan juga, ada pemotretan wedding. Aku juga nggak yakin aku kuat apa nggak, ternyata kuat, nggak ada masalah apapun. Kondisi juga seger-seger aja, pulang juga seger, tidur juga pules. Dan hari ini gue baru aja pulang dari Bandung. Kondisinya sehat, gue pulang pergi dari Jakarta jam 9 pagi sampai Bandung karena ada urusan, muter, terus balik lagi ke Jakarta, pulang pergi langsung. Sampai Jakarta sekarang jam 6 sore dan gue kondisinya masih fit. Nah tadi ada juga temen yang sempat nanya, gue minum obat apa ya karena gue demam nih. Nah aku sempat baca-baca kalau rada kurang sehat atau berasa demam, minum paracetamol aja. Syukur-syukur bisa sehat, tapi yang pasti banyakin istirahat dulu, jangan terlalu banyak beraktivitas. Lalu kalau bisa tambah multivitamin atau makanan. Oke? Ya, semoga teman-teman bisa kembali fit lagi, kembali sehat lagi, dan semoga kita semua bisa sehat dan pulih terjauh dari COVID-19. Oke guys, demikianlah videoku kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe dan belnya ya, untuk dapatkan video terbaru dari aku. Goodbye.